Pernah nggak lo kebayang film dari seorang Christopher Nolan, sutradara favorit kita semua, orang yang bikin The Dark Knight, Dunkirk, Memento, Inception, Interstellar dibenci dan dihujat karena dia mencoba merubah persona dari sebuah karakter mitologi Yunani menjadi kebarat-baratan. Tapi jujur, entah apa yang ada di pikirannya si Christopher Nolan kali ini ya, menurut gue dia emang agak seenak dengkul dia sih. Oke, kali ini di video ini gue akan mencoba bahas apakah Christopher Nolan itu sebenarnya salah ketika dia membuat film Odyssey dengan berbagai agenda atau apapun itu, you name it lah, yang ada di film Odyssey ini. Nah, gara-gara agenda yang dibawa sama Christopher Nolan, itu banyak banget orang atau fans yang ngamuk, yang marah-marah ke Christopher Nolan setiap kali Christopher Nolan dan tim menunjukkan film ini ke publik lewat trailernya. Nggak perlu kita nyelam jauh-jauh ya, nyari di Reddit lah, Twitter lah. Kita cuma perlu buka channel YouTube mereka, terus kita bisa lihat trailer Odyssey dari yang pertama sampai yang terakhir, itu dislike-nya jauh lebih banyak dibandingkan likes-nya. Itu aja sudah merepresentasikan seberapa marah fans atau penonton atau mungkin penggemar mitologi Yunani terhadap filmnya Christopher Nolan, Odyssey. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama dulu. Kenapa film ini bisa di-hate segitunya? Ya walaupun sebenarnya alasannya simple banget. Jadi banyak fans itu menganggap bahwa film Odyssey ini tuh cuma digunakan sebagai Oscar bait. Kalau di YouTube ada clickbait ya, di Oscar juga ada Oscar bait. Artinya apa Bang Messi? Oscar bait ya simply kamu membuat sebuah film hanya untuk memenangkan sebuah Oscar, memenangkan piala Oscar. Caranya gimana? Ya kamu membawa agenda-agenda yang dibawa oleh Oscar karena ada juri-jurinya di sana. Dan agenda yang dibawa oleh Oscar akhir-akhir ini adalah ya progresi, diversity dan sebagainya. Makanya di sini juga ada agenda diversity di filmnya Odyssey. Dan itu adalah salah satu pemicu kemarahan fans terhadap film Odyssey. Banyak banget fans yang gak terima ketika si Helen of Troy itu diperankan sama karakter kulit hitam. Karena semua orang atau mostly fans mitologi Yunani, mereka percaya bahwa Helen of Troy itu dimana-mana digambarkan sebagai wanita kulit putih paling cantik yang ada di Yunani. Karena kalau kita lihat dari berbagai sumber pun, memang banyak banget yang menciri-cirikan Helen of Troy itu ya sebagai wanita kulit putih. Meskipun nggak ada informasi yang menyebutkan secara gamblang bahwa dia kulit putih. Tapi apakah salah sebenarnya kalau Christopher Nolan membawa agenda diversity dengan cara mengubah Helen of Troy atau menjadikan karakter Helen of Troy itu sebagai karakter kulit hitam? Ya nggak salah juga. Karena balik lagi. Film Odyssey atau perjalanan Odysseus ini itu tuh diambil dari sebuah perjalanan fiksi, cerita mitologi. Kata dasarnya aja myth atau mitos. It's just a fucking fictional story. Jadi ya sebenarnya bukan sebuah masalah juga kalau Christopher Nolan mau menjadikan karakter Helen ya sebagai karakter kulit hitam karena ceritanya juga fiksi. Fakta bahwa si Helen of Troy itu digambarkan sebagai anaknya Zeus saja itu sudah menggambarkan seberapa fiksi karakter Helen. Tapi di balik itu sebenarnya ada juga beberapa hal yang gak boleh dilupakan oleh Christopher Nolan. Karena meskipun ini sebuah cerita mitologi Yunani, ada latar belakang sejarah kan di belakangnya. Cerita Trojan Horse atau Perang Troya itu kan memang beneran terjadi di Yunani. Bahkan reruntuhannya pun sampai sekarang juga masih ada dan bisa kita cari. Dan itulah kenapa si Christopher Nolan harusnya gak bisa sesembarangan itu nabrak cerita dari cerita Odyssey atau perjalanan si Odysseus ini. Apalagi sampai ngubah persona. Karena dari sumber manapun kalau kita mau mencari tahu, memang walaupun si karakter Helen of Troy ini gak pernah digambarkan sebagai wanita kulit putih, banyak banget sumber yang mengatakan bahwa ciri-ciri dia itu ya mostly adalah ciri-ciri orang kulit putih. Dan gue pribadi juga percaya bahwa dia ya karakter kulit putih. Karena kalau gue cari di sumber manapun atau nyari sculpture-nya gitu ya, patung-patungannya itu bentuk mukanya aja udah muka kulit putih banget. Ya jadi ya memang akan sangat susah diterima oleh masyarakat ketika personanya diubah gitu aja. Tapi sebagai penonton netral, sebenarnya gue pribadi nggak ada masalah dengan hal kayak gini. Karena menurut gue banyak aspek yang bisa menjadikan film itu bagus. Salah satunya adalah acting.
Meskipun karakter Helen ini nanti akan diperankan oleh karakter kulit hitam, kalau karakternya dia bisa dapat ya why not gitu. Itu menurut gue, karena gue bukanlah orang Yunani, gue juga bukan orang yang terlalu menikmati mitologi Yunani. Gue adalah penonton netral di sini. Dan lagian film si Odyssey yang dibawa oleh Christopher Nolan nggak fokus di perang Troyanya, nggak fokus di kejadian perang Troyanya, dimana di situ kan latar belakang sejarahnya lebih kental. Tapi dia lebih fokus ke perjalanan si Odyssey setelah menang perang Troya dan berusaha pulang ke rumahnya. Dan perjalanan Odysseus ini berdasarkan cerita mitologi manapun memang kejadian yang paling fiksi ya, kejadian paling nggak masuk akal. Si Odysseus ketika perjalanan pulang banyak banget dihadang oleh monster-monster mitologi, banyak banget hewan-hewan aneh atau makhluk-makhluk aneh. Jadi ya nggak masalah juga kalau ceritanya dibikin full fiksi di sini. Jadi ya mau gimana pun kita ngamuk nggak masuk akal lah, masa begini masa begitu, ya mau gimana. Dari sononya juga cerita ini tuh udah terfiksi-fiksi gitu. Terus oke, misal masalah ini clear ya, masalah diversity ini clear karena ceritanya fiksi. Ada juga yang masih nge-hate itu masalah kostum. Nah, baru yang ini gue setuju. Karena meskipun ini adalah sebuah cerita fiksi, balik lagi, tetap ada latar belakang sejarah di dalamnya. Yang artinya, secara aturan waktu tetap harus kita ikuti aturan mainnya gimana. Tapi bukan berarti ketika kita ngikutin aturan waktu sesuai dengan kejadian sejarah yang ada di Yunani, karena ceritanya berdasarkan itu, kita menghilangkan estetika pada wardrobe-nya, itu gitu aja. Karena balik lagi ini tetap masih sebuah film, meskipun menjadi film sejarah ataupun meskipun film ini mengikuti aturan waktu sesuai dengan yang ada dalam sejarah. Nggak gitu dong, nggak gitu. Karena kalau begitu, gue sendiri pun nggak bakal nonton filmnya ketika wardrobe-nya dibuat sesuai dengan apa yang terjadi pada kejadian yang ada di sejarah ya. Karena ya, what the hell is this, dude? Bentuk bajunya, bentuk zirahnya itu kayak kepompong gitu, nggak estetik, nggak pleasing di mata, nggak menarik ya. Karena ya tetap aja, meskipun akan menjadi sebuah film historical ataupun film mitologi dengan background historical, ya tetap ini adalah sebuah film yang mengedepankan estetika. At least ya menurut gua, kostum si Batman atau Odysseus ini ya nggak dibuat sekelin ini ya kan. Boleh lah bentuknya dibuat tetap keren, tapi ya nggak pakai baja hitam juga. Karena pada masa itu nggak ada tuh baju warna hitam ya kan. Bolehlah kita tiru Game of Thrones gitu ya. Zirahnya tetap kelihatan jadul tapi tetap keren gitu. Atau kalau kita lihat Lord of the Rings kan, orang-orang juga masih kelihatan jadul walaupun itu kejadian-kejadian fiksi. Nggak pakai baju Iron Man atau zirah besi juga kan. Nah maksud gue kayak gitu. Tetap kita bikin wardrobe yang keren, tapi tetap bisa memperlihatkan atau merepresentasikan tahun yang ada pada sejarah itu gitu. Tetap masuk akal untuk dilihat orang gitu kan. Itu maksud gue. Jadi ya kesimpulannya, gue tetap gak bisa ngeremehin film ini. Karena balik lagi ini filmnya Christopher Nolan yang secara portofolio gak bisa kita remehin. Semua filmnya itu bisa dikategorikan sebagai absolute cinema gitu ya. Dan gue yakin harusnya Christopher Nolan gak bikin filmnya sesembarangan itu. Hal itu sebenarnya juga tercermin ketika banyak banget reviewer yang katanya sudah nonton premiere itu ngasih review yang positif juga terhadap film ini. Jadi memang nggak seburuk yang kita bayangkan. Meskipun kostum-kostumnya terlalu modern lah. Atau mungkin kalau kata kalian cast-castnya terlalu terlihat modern looknya ya kan. Ada vampir, ada Spider-Man ya kan, ada Batman. Mungkin nggak seburuk itu. Makanya gue pribadi nggak akan bisa ngejudge film ini berdasarkan trailernya aja. Apalagi film itu bisa dibilang bagus, itu kan dari berbagai aspek, bukan dari cast-nya aja. Bisa jadi dari storyline, bisa dari sinematografi, bisa dari actingnya. Meskipun cast-nya nggak sesuai, kalau actingnya bagus juga kita mau bicara apa ya kan. Jadi menurut gue akan tetap sangat salah kalau kita ngehit cuma gara-gara pemilihan cast ataupun lihat dari trailer. Ya tapi nggak tahu menurut kalian gimana? Apakah ini akan menjadi Christopher Nolan downfall ya kalau kata orang-orang, atau akan tetap menjadi film Christopher Nolan yang absolute cinema gitu? Coba komen di bawah. Gue Lazy, adios.